Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, alhamdulillah kita bertemu di session terakhir di tahun terakhir juga ya, karena kalian di bulan ini juga akan menghadapi ujian sekolah ya. Memang kita tidak ada ujian nasional ataupun UN, tapi kita digantikan dengan ujian sekolah. Namun demikian, Bapak harapkan kalian tetap serius untuk menghadapi ujian nanti ya. Dan untuk materi terakhir di kelas 6 ini yaitu ada 2 bab lagi, yaitu bab 9 dan bab 10. Jadi Bapak harapkan kalian dalami lagi untuk materi ini ya, dan akan Bapak bikin 2 video. Yang pertama ini video bab 9, dan nanti dilanjutkan di bawahnya lagi ada video bab 10 ya. Dan perlu diketahui untuk ujian sekolah nanti ini materinya akan dibahas dari mulai kelas 3 hingga kelas 6. Jadi Bapak harapkan kalian dibaca-baca lagi buku materi PAI kelas 3 minimal atau kelas 4 ya, sampai kelas 6. Jadi kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kalian baca-baca kembali secara acak ya, supaya nanti pas saat kalian ujian sekolah kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sekolah. Dan perlu diketahui juga soal ujian sekolah nanti ini yang membuat bukan Bapak ya, tapi dibuat oleh Korwil ya, atau kalau dulu UPT ya, unit pelayanan pendidikan yang ada di Rangkas Bitung ya, tentunya bukan di provinsi. Jadi bukan Bapak soalnya yang bikin ya. Jadi Bapak harapkan kalian untuk baca-baca lagi buku PAI-nya dari mulai kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ya. Langsung saja kita lanjut. Ya, kalian doa dulu ya. Ya, tidak perlu diajarin lagi oleh Bapak doanya ya. Pelajaran 9 ini kita menerangkan tentang ayo berinfak dan sedekah. Bapak tidak berpanjang lebar ya. Yang perlu diketahui oleh kalian, yang perlu dikedalami oleh kalian di pelajaran 9 ini, apa sih makna berinfak dan sedekah, kemudian hikmahnya apa ya, hikmah sedekah, berinfak dan sedekah itu. Jadi infak itu apa sih, sedekah itu apa sih? Nah, di buku kalian di sini juga sudah diterangkan ya. Ini juga ada gambar-gambar. Nggak usah kalian tulis. Nah, di sini ada cerita ya. Jadi yang kita berikan itu ya tidak perlu dipanjang lebarkan ya, tentu kalian sudah tahu ya. Infak dan sedekah itu apa sih ya? Ya tentu pemberian kepada orang lain ya, atau kepada tempat sosial yang membutuhkan dengan ikhlas tentunya ya. Nah, cuman ada pertanyaan, apa sih perbedaan infak dan sedekah? Nah, di buku kalian ini kalian bisa baca ya, infak dan sedekah itu sebenarnya hampir sama, cuman kalau di buku kalian ini infak itu lebih kepada materi ya, itu baik uang ataupun barang ya, benda dan sebagainya. Nah, cuman kalau sedekah itu artinya lebih luas ya. Kita memberikan sesuatunya itu bukan hanya uang ataupun barang ya, bisa berupa jasa ya, tenaga,
bahkan kita tersenyum aja itu sudah masuk sedekah, itu ya. Dalam firman Allah di surat At-Tolak ya, yang ayat ke-7 ini, nggak usah dihafalkan anak-anak ya, baca aja. Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liunfik du sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Nah, artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah, ya, nafkah atau nafkah sama ya, menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat At-Tolak ayat ke-7. Nah, dari ayat tersebut ya, kita bisa menarik kesimpulan kalau kita bersedekah, kita berinfak, itu sebenarnya kita sudah sama halnya menabung ya. Nah ini ya yang Bapak bacakan tadi, antara infak dan sedekah bedanya ya. Jadi kalau kita sudah berinfak atau bersedekah, kita tidak akan rugi, karena kalau kita sudah berinfak atau sedekah, Allah akan menggantinya nanti ya. Kata siapa? Ya Bapak sudah membuktikan sendiri ya. Bapak bercerita sedikit nih. Waktu Bapak masih di pesantren ya, Bapak itu nemu uang 1.000, nggak sengaja nemu uang 1.000 ya di jalan. Bapak ambil aja. Nah begitu Bapak lewat, ada apa ya, orang yang minta-minta, tapi orangnya itu agak kurang gimana ya, ya kalau disebut gila juga tidak ya, disebut sehat betulnya juga tidak, jadi agak kurang ya, pikirannya agak kurang, kira enggak ya, setengah gila begini ya. Bapak kasih aja uangnya 1.000 tadi, enggak, tanpa bilang apa-apa, langsung Bapak kasih aja nih ya, udah gitu ya. Bapak enggak ingat lagi itu ya, ngasih uang berapa, kemudian mau ngapain, enggak ya, pokoknya ngasih aja udah langsung Bapak berangkat lagi karena Bapak jalan kaki. Nah enggak lama dari baru berapa langkah Bapak melangkah, kok Bapak nemu uang lagi ya, 1.000. Nah maksudnya apa ini? Nah jadi kalau betul-betul kita menginfak sedekahkan dengan ikhlas tanpa mengharap apapun, pasti Allah akan langsung memberikannya ya. Nah selain itu juga Bapak juga pernah mengalami yang lain ya, artinya Bapak memberikan sesuatu yang sekian, ternyata oleh Allah dibalas lebih. Bapak pernah memberikan uang 5.000 kepada orang ya. Nah oleh Allah dibalas lagi menjadi 50.000. Itu nyata ya, Bapak alam sendiri itu ya. Ya Bapak pun tanpa berdoa, tanpa meminta, ternyata Allah lebih tahu seperti itu. Nah itulah kalau kita mau ikhlas berinfak atau sedekah ya. Jadi hikmahnya banyak sekali ya. Jadi hikmahnya diantaranya kalau kita mau infak dan sedekah, kita akan dimudahkan jalan rezeki kita ya. Nah tinggal kalian baca-baca aja ya. Nah kalau mau bercerita tentang infak dan sedekah, sangat banyak sekali. Bapak, orang tua dan doa guru itu luar biasa ya. Rezeki Bapak tidak para
makna infak dan sedekah serta hikmahnya. Dan tugas di Google Form yang Bapak sediakan ya. Jadi Bapak harapkan tolong dijawab ya. Link untuk Google Formnya ada di bawah video ini ya. Siap anak-anak ya. Kalaupun kalian tidak bisa mengakses Google Formnya, kalian juga bisa mengerjakannya melalui WA ya, dengan cara ketik japri ke Bapak ya, diketik ulangan bab 9 ya. Kalian ketik ulangan bab 9. Kemudian nanti akan muncul perintah selanjutnya. Kalian ikuti saja. Ya anak-anak, terima kasih untuk pertemuan bab 9-nya. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya, yaitu materi bab 10. Karena Bapak harapkan hari ini bab 9 dan bab 10 harus sudah selesai. Dan bagi yang mendapatkan tugas praktek ibadah dan hafalan ya, hari Senin ini sudah Bapak umumkan di WA ya, di WA. Jadi yang belum, tolong bersiap-siap karena akan mendapat giliran secara klaster. Terima kasih. Selamat melanjutkan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.